cerdas semuanya. Semangat dan terus untuk tetap mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas pembelajarannya Ibu Ita sampai selesai nanti. Langsung saja kita mulai pembelajarannya bersama dengan Ibu Ita. Terima kasih Kak Eca. Halo sahabat cerdas, apa kabar hari ini? Pasti semua senang, semua sibuk ya. Karena untuk jenjang sekolah dasar, kegiatan proses belajar mengajar sudah berjalan, meskipun model pembelajaran yang diterapkan masih pembelajaran daring lewat online. Nah, yang pastinya sahabat cerdas yang ada di tingkat sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6 sudah boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa meskipun hanya dari rumah karena pandemi corona. Kita masih tetap mengacu pada protokol kesehatan dengan tetap punya semangat untuk tetap belajar, mencapai cita-cita, meraih masa depan yang lebih baik. Nah, sahabat cerdas, kita masih ada dalam pembelajaran 4, tema 1, subtema 1, kelas 3 ya. Yang pastinya sahabat cerdas tetap mempersiapkan buku tema 1, kemudian buka pada subtema 1 pembelajaran 4. Nah, pembelajaran 4 ini muatan pelajaran yang boleh Ibu ajarkan sebentar nanti, yaitu PJOK, Penjas, dan PKN. Masih tetap dengan subtema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kira-kira minggu kemarin ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita masih tetap membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin kita kalau tidak salah, dan Ibu yakin pasti sahabat cerdas masih mengingat pembelajaran minggu kemarin, ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas yaitu tentang berkembang biak. Nah, kalau pada pembelajaran 4 di hari ini kita akan membahas ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Nah, kalau berbicara tentang tumbuh berarti kalau pada manusia bagaimana? Coba ayo. Kalau bertumbuh pada makhluk hidup manusia, seperti apa? Ya, ukuran beratnya bertambah. Apalagi? Tinggi badan juga bertambah. Nah, demikian pun juga untuk makhluk hidup yang lain, baik itu hewan maupun tumbuhan juga mengalami pertumbuhan, menjadi tinggi, semakin besar. Nah, itu yang dialami oleh makhluk hidup untuk ciri tumbuh. Nah, bertumbuh berarti kita bertambah ukuran baik untuk berat maupun tinggi. Nah, sahabat cerdas, pertumbuhan makhluk hidup khususnya manusia ya dipengaruhi juga oleh makanan dan kebiasaan kita untuk berolahraga. Mengapa Ibu katakan demikian? Coba siapa bisa? Ya, kalau kita mengkonsumsi makanan dengan baik berarti ya tubuh kita menjadi sehat. Kita semakin berkembang bertumbuh seperti tadi, berat badan bertambah, menjadi tinggi. Nah, kebiasaan yang baik untuk mengatasi hal yang boleh kita lakukan sebagai mana manusia, ciri makhluk hidup yaitu kita berolahraga juga. Berolahraga berarti tubuh kita menjadi sehat, kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Kalau tubuh kita sehat, sistem imun kita akan semakin bertambah, kita akan kuat, kita akan kebal. Sehingga kalau sahabat cerdas melakukan kebiasaan seperti ini, makan dengan teratur, sebisa mungkin mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian juga membiasakan untuk berolahraga, maka Ibu yakin virus yang sedang mewabah saat ini tidak akan mengenai kita ataupun keluarga kita. Nah, untuk pembelajaran 4 sahabat cerdas, biasanya kalau di sekolah kan kalau masuk pada muatan pembelajaran PJOK atau Penjas, pastinya yang mengajarkan sahabat cerdas di sekolah adalah guru olahraga ya. Nah, di saat ini karena pembelajaran kita dengan model pembelajaran online, yang pastinya Ibu tidak akan
melakukan kegiatan olahraga, tapi ada trik-trik atau ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh kita, mengolah tubuh kita menjadi sehat, menjadi segar dengan salah satu permainan. Nah, coba sahabat cerdas perhatikan, pada buku tema ada, kemudian yang boleh Ibu tampilkan pada layar, ada gambar apa ini? Coba. Ya, pasti semuanya tahu, bermain kuda-kudaan. Kebiasaan ini pernah sahabat cerdas lakukan di rumah kan, bersama teman ataupun bersama keluarga, misalnya sama papa. Papa, kita main kuda-kudaan yuk. Ya, siapa yang menjadi kuda, siapa yang menjadi penunggangnya. Nah, pada gambar ini jelas Ibu tampilkan ada anak-anak yang melakukan salah satu permainan sebagai kegiatan olahraga, yaitu kuda-kudaan. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Yang pertama, mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Dan pertanyaan yang ketiga, tuliskan hal-hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat dan kuat. Nah, sahabat cerdas, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini pasti kita harus melakukan percobaan, atau kalau di sekolah pasti guru olahraga sudah mengajarkan bagaimana kita melakukan atau permainan kuda-kudaan ini dilakukan dengan cara yang bagaimana. Apa fungsi atau manfaat dari permainan kuda-kudaan ini? Nah, Ibu kembali ya, kita lihat lagi gambar yang Ibu tampilkan tadi. Nah, kalau dilihat dari gambar ini berarti yang jadi kudanya harus punya tubuh yang bagaimana? Setidaknya meskipun dia tidak gemuk, tapi dia harus kuat. Ya, kaki dan tangannya harus kuat sebagai penopang untuk yang nantinya menjadi penunggang yang naik di punggung teman yang bertindak sebagai kuda. Nah, ketiga pertanyaan ini karena kita tidak melakukan percobaan seperti di sekolah nantinya, kita akan sama-sama menjawab pertanyaan ini. Nah, Ibu akan membantu sahabat cerdas dengan apa yang Ibu miliki, pengetahuan yang Ibu punya, Ibu membaca. Nah, kita akan menjawab sama-sama pertanyaan dari ketiga pertanyaan yang boleh Ibu tampilkan. Nah, untuk pertanyaan pertama, mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Pada gambar tadi jelas ya, yang tadi Ibu sudah bilang, yang harus jadi kuda dia harus kuat, tubuhnya harus kuat. Setidak mungkin dia punya tangan dan kaki untuk menjadi penopang harus kuat, meskipun badannya tidak besar. Nah, di sini penjelasannya, karena saat bermain kuda-kudaan kita menggunakan tangan untuk memegang tubuh teman atau kaki teman, seperti tadi pada gambar ya, sehingga melatih kekuatan tangan. Kaki juga menjadi kuat karena dilatih untuk menahan beban tubuh teman dan digunakan untuk melangkah. Jadi, permainan kuda-kudaan ini membantu kita memperkuat tangan dan kaki sebagai penopang atau penumpu. Nah, di sini jelas dengan tangan kita melatih kekuatan tangan. Kaki juga dilatih untuk menahan beban tubuh teman atau beban apapun yang kita pikul. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Nah, seperti yang tadi jawabannya membutuhkan tubuh yang kuat. Tubuh di sini yang dipergunakan untuk permainan kuda-kudaan adalah kaki dan tangan. Yang kedua, membutuhkan tenaga yang kuat dan kelincahan atau kecepatan gerakan. Ibu berikan contoh ya untuk jawaban pertanyaan kedua. Nah, membutuhkan tenaga yang kuat dan kelincahan atau kecepatan gerak. Contohnya nih, kalau bermain kuda-kudaan tapi dalam bentuk perlombaan lari. Nah, meskipun kita punya beban di pundak, tapi kalau kita lincah, kita cepat, berarti kita akan cepat sampai ke tempat atau garis finish. Berarti kita menang mengikuti perlombaan tersebut. Nah, ini merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 2. Apa yang dapat kita lakukan untuk memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Jadi membutuhkan tubuh yang kuat, yaitu kaki dan tangan,
Kemudian yang kedua membutuhkan tenaga yang kuat dan kelincahan atau kecepatan bergerak. Untuk soal yang ketiga, tuliskan hal-hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat dan kuat. Ya, sebelum Ibu kita sama-sama menjawab, pasti sahabat cerdas sudah tahu. Untuk menjaga agar tubuh kita menjadi tetap sehat dan kuat, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya yang pertama, makan makanan bergizi dan seimbang. Biasanya kalau di sekolah yang diajarkan tentang makanan bergizi dan seimbang yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Benar atau tidak? Ya, diusahakan di rumah meskipun tidak tiap hari kita makan seperti porsi yang diinginkan, tetapi untuk sayuran, ikan harus tetap ada. Sebisa mungkin susu bisa kita konsumsi, karena itu menjadi pelengkap dari makanan bergizi atau gizi yang seimbang tadi. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah berolahraga yang cukup. Dan yang paling penting, istirahat yang cukup. Nah, 3 pertanyaan tadi sudah sama-sama kita jawab. Sahabat cerdas tidak perlu menuliskan. Nanti kalau pembelajaran sudah proses pembelajaran sudah aktif, kita sudah bisa bertatap muka di sekolah, guru olahraga akan mengajarkan dan memberikan catatan-catatan penting tentang materi ini untuk sahabat cerdas. Nah, sahabat cerdas, ingat ya, meskipun kita makan makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang tadi, ada nasi, sayur, ada ikan, sebisa mungkin kita mengkonsumsi daging, telur, dan minum segelas susu menjadi pelengkap, sehingga makanan yang kita makan merupakan makanan bergizi dan seimbang. Nah, berolahraga yang cukup juga penting seperti tadi Ibu jelaskan pada gambar yang pertama tadi. Olahraga yang cukup itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Kita sudah mengkonsumsi makanan, makan dengan teratur, berolahraga yang cukup. Namun yang paling penting adalah istirahat kita juga harus cukup. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau ingatkan dulu sahabat cerdas yang ada di rumah lewat pembelajaran lewat televisi maupun lewat siaran radio. Istirahat itu sangat penting. Mengapa Ibu katakan penting? Karena dengan istirahat yang cukup, sudah berolahraga dengan baik sebisa mungkin, makan makanan bergizi, sistem imun kita, sistem imun tubuh kita akan tetap menjadi kuat. Nah, kalau sistem imun tubuh kita menjadi kuat, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan virus yang sedang mewabah ini. Nah, harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Dan mama dan papa yang tetap mendampingi sahabat cerdas di rumah juga harus memperhatikan hal-hal penting terkhusus bagi sahabat cerdas yang masih bertumbuh dan berkembang. Kira-kira dari 3 pertanyaan dan jawaban yang boleh Ibu sampaikan, kita lihat sama-sama apakah sudah bisa dipahami atau dimengerti. Ya, Ibu yakin sahabat cerdas menjawab pada Ibu bahwa sahabat cerdas paham dan mengerti. Dan sebisa mungkin akan dilakukan setelah selesai pembelajaran, bisa melakukan hal-hal seperti yang kita ajarkan bersama. Ya, kita lanjut lagi. Nah, tadi permainan yang merupakan salah satu contoh olahraga untuk memperkuat otot tangan dan kaki adalah bermain kuda-kudaan. Nah, di sini ada penjelasannya. Ibu akan baca ya. Yang lain boleh melihat pada buku tema karena ada bermain kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Carilah temanmu yang memiliki berat badan seimbang, lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan kuda. Kamu bisa menentukannya dengan cara suit. Suit biasanya kalau di Ambon kita bilang suten. Ya. Berikut, anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start. Saat diberi aba-aba, berjalan atau berlarilah sampai garis finish. Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish adalah pemenangnya. Ulangi kegiatan dengan pergantian peran kuda dan penunggangnya. Nah,
penjelasan ini bisa sahabat cerdas lakukan setelah selesai pembelajaran, mungkin sore hari atau pagi menjadi salah satu olahraga yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, kakak dan adik, atau bersama mama dan papa, dan bisa menjadi satu mata lomba untuk keluarga, ya. Nah, coba perhatikan pada gambar yang sudah ibu tayangkan. Ada juga pada buku tema, diperhatikan ya, pada buku ataupun yang mengikuti siaran langsung lewat televisi boleh melihat pada siaran televisi tayangan yang boleh ibu tampilkan. Di sini ada seorang anak dengan pakaian olahraga lengkap. Kemudian ada meja makan yang sudah terisi dengan menu makanan. Nah, di meja ini adalah yang tadi kita sudah sama-sama ibu jelaskan dan sama-sama sahabat cerdas dengarkan. Ini adalah menu makanan bergizi, mempunyai gizi yang seimbang. Ada lauk pauk, ada sayuran, ada susu, ada buah-buahan. Nah, menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tadi sudah jelas pada pertanyaan yang boleh kita jawab bersama. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Ya, ingat ya, berolahraga sangat penting karena itu juga merupakan cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, Tuhan sudah menciptakan makhluk hidup dengan bentuk terbaik. Tugas kita sebagai makhluk hidup adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Nah, apakah sahabat cerdas di rumah sudah termasuk anak-anak yang suka bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan? Ayo, kira-kira siapa di rumah yang tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Yang pastinya orang tua mengajarkan yang baik untuk sahabat cerdas. Sebelum tidur harus berdoa. Sebelum makan harus berdoa. Sebelum bepergian kemanapun kita harus berdoa. Nah, bangun pagi pun kita harus berdoa, mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga kita dari pagi sampai malam, sampai esok pagi kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar untuk bisa melihat matahari terbit ataupun melihat curah hujan yang turun, karena saat ini musim penghujan. Kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan kita sebagai makhluk hidup ciptaannya untuk bersyukur dengan cara menjaga, memelihara tubuh kita, menjaga kesehatan, kita tidur dengan baik, makan dengan teratur, berolahraga yang cukup, tidur dengan teratur. Itu adalah salah satu cara kita sebagai manusia untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan tubuh yang sempurna yang diberikan maupun punya kekurangan, tapi kita harus tetap mengucap syukur karena Tuhan itu apa? Ayo, kira-kira siapa bisa jawab? Tuhan itu bagaimana? Ya, Tuhan itu orang yang pemurah, penyayang, pengasih. Ya, Tuhan mencintai kita umat manusia sehingga kita diberikan anggota tubuh yang lengkap. Kalau ada pun yang punya kekurangan, tapi kita tetap mengucap syukur. Kita bisa makan, kita punya rumah untuk berlindung dari panas dan hujan. Ya, kita punya keluarga yang utuh, ada mama, papa, adik dan kakak. Bukan berarti yang punya keluarga yang tidak utuh tidak mengucap syukur. Kita tetap harus mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Nah, menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Iya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan nih. Jadi untuk 2 pertanyaan ini Ibu mau bukan hanya kita Ibu menuliskan jawabannya saja, tapi Ibu ingin sahabat cerdas juga bekerja sama dengan Ibu untuk pembelajaran hari ini bisa menjawab 2 pertanyaan ini karena tadi Ibu sudah bisa menjelaskan materi tadi tentang yang nantinya 2 pertanyaan ini bisa dijawab oleh sahabat cerdas. Ibu rasa sangat mudah untuk sahabat cerdas bisa menjawab karena kalau memperhatikan apa yang boleh Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan dan juga ada pada buku tema, sahabat cerdas bisa menjawab 2 pertanyaan ini.
Nantinya 2 pertanyaan ini akan kita lihat sama-sama jawabannya ya. Ibu berikan kesempatan bagi sahabat cerdas. Kak Eca, mungkin Kak Eca bisa memutarkan satu lagu mengiringi sahabat cerdas untuk menjawab 2 pertanyaan yang boleh Ibu tampilkan. Untuk pertanyaan pertama, apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Ya, coba jawab. Yang kedua, bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan kamu? Ya, atau pertumbuhan sahabat cerdas. Ya, silakan Ibu berikan kesempatan untuk sahabat cerdas menjawab. Boleh ditulis pada buku ya. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lo orang muda punya biasa. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lo orang muda sudah biasa. Kita sudah bisa membahas 2 pertanyaan ini secara bersama-sama ya sahabat cerdas. Nah, ini ada jawaban yang sudah boleh Ibu kerjakan, dan nantinya sahabat cerdas bisa melihat apa yang sahabat cerdas tuliskan. Yang pastinya jawaban sahabat cerdas tidak jauh beda dengan apa yang boleh Ibu tampilkan pada 2 pertanyaan ini. Kita akan bahas secara bersama-sama ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Jawabannya, coba perhatikan. Yang boleh sahabat cerdas jawab pada buku tulis bisa dilihat pada tayangan yang boleh Ibu tampilkan. Jawabannya adalah ya, pastinya kita akan memiliki ukuran tubuh yang bertambah tinggi karena sesuai dengan ciri makhluk hidup kita bertumbuh. Ya, bertambah tinggi karena manusia atau makhluk hidup memiliki salah satu ciri yaitu bertumbuh. Jelas ya? Dengan berolahraga yang cukup setiap hari juga dapat menjaga kesehatan tubuh. Jika tubuh sehat, maka pertumbuhan tubuh berjalan dengan baik. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan pertama. Siapa punya jawaban untuk pertanyaan pertama yang sama dengan Ibu? Ayo. Ya, Ibu yakin pasti yang di rumah sahabat cerdas punya jawaban tidak jauh beda dengan jawaban Ibu ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Caranya yaitu dengan yang tadi sangat jelas. Apa ayo? Menjaga, memelihara kesehatan tubuh. Karena memelihara kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan cara seperti tadi yang sudah sama-sama kita lihat, kita jelaskan, Ibu jelaskan. Makan makanan bergizi, berolahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup. Nah, itu merupakan cara kita bersyukur karena proses pertumbuhan ini, yaitu dengan cara menjaga dan memelihara kesehatan tubuh kita. Ibu yakin jawaban dari kedua pertanyaan ini tidak akan beda dari jawaban daripada Ibu. Dan Ibu memberikan aplaus yang luar biasa bagi sahabat cerdas karena sudah bisa menjawab. Dan pastinya Mama dan Papa bisa memeriksa jawaban daripada sahabat cerdas dan bisa diberikan nilai ya Mama dan Papa di rumah. Tiap kali sahabat cerdas diberikan pertanyaan dan dijawab, Mama dan Papa boleh jadi guru intip di rumah, menggantikan ibu guru di sekolah, dan bisa memberikan hasil yang terbaik, memberikan nilai bagi pertanyaan yang diberikan dan jawaban yang ditulis oleh sahabat cerdas. Nah, sahabat cerdas, yang tadi Ibu boleh sampaikan bahwa pembelajaran 4 ini muatan pembelajarannya
PJOK atau Penjas dan PKN. Nah, kita sudah belajar banyak ya hari ini tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Apa yang menjadi hal penting yaitu dari menjaga kesehatan tubuh, ingat dan sebisa mungkin bisa dilakukan dari sekarang ataupun besok-besok bersama dalam keluarga, atau bisa sahabat cerdas bisa dengan teman yang lain bercerita cara kita menjaga kesehatan tubuh itu yaitu makan makanan yang sebisa mungkin makanan bergizi. Kita harus berolahraga meskipun itu tidak olahraga yang keras, dan yang paling penting istirahat yang cukup. Ingat sahabat cerdas, waktu malam itu adalah waktu untuk kita sebagai manusia, kita harus beristirahat dari kegiatan kita selama waktu siang. Karena istirahat yang cukup, sistem imun dari tubuh kita tetap kuat, kita akan terhindar dari berbagai penyakit, terkhusus virus yang sedang mewabah saat ini. Dan yang satu lagi, catatan penting sahabat cerdas bisa menjadi masukan saat orang tua mendampingi sahabat cerdas belajar di rumah. Permainan kuda-kudaan tadi bisa menjadi olahraga ringan untuk keluarga. Bisa dilakukan di pagi hari sebelum melakukan aktivitas yang lain, ataupun bisa dilakukan di sore hari bersama dengan keluarga. Dan permainan ini juga bisa dilakukan dalam rumah atau punya teras depan yang sedikit luas, bisa melakukan permainan kuda-kudaan ini menjadi permainan keluarga untuk menjaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga yang baik. Nah, sahabat cerdas, perjumpaan kita untuk pembelajaran 4 cukup sampai di sini ya. Dan Ibu minta sekali lagi perhatian penting bagi orang tua, tolong pendampingan penuh. Memang untuk pembelajaran pada tingkat SD sudah mulai berjalan, meskipun prosesnya masih dengan model pembelajaran daring, namun sebisa mungkin orang tua memberikan waktu untuk bisa mendampingi sahabat cerdas ataupun anak-anak di rumah mengikuti pelajaran yang boleh diberikan. Tetap semangat, berdoa sehingga pandemi corona ini cepat berlalu, kita bisa beraktivitas dengan baik, dengan normal, berkumpul bersama, bertatap muka, satu dengan yang lain antara guru dengan siswa di sekolah, berjumpa dengan teman-teman. Salam sehat sahabat cerdas, sampai jumpa. Oke sahabat cerdas, itu tadi pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Ita di hari ini bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga semuanya dapat menerima pembelajaran ini dengan baik dan yang pasti dapat memahami pembelajaran ini. Dan yang pasti sahabat cerdas, Ibu Ita akan kembali lagi di hari Selasa nanti. Tapi jamnya itu ya disesuaikan ya, karena memang dalam proses pembelajaran juga sedang berlangsung. Jadi kita memaklumi ya untuk pembelajarannya kalau memang jam siarannya dari mulai jam 10 sampai jam 12 agak telat molor sedikit. Nah itu juga harus dimaklumi ya sahabat cerdas, tapi tidak mengurangi ya pembelajaran yang pastinya diberikan oleh Ibu Ita di hari ini. Ya Kak Eca, Ibu Ita lupa lagi untuk pembelajaran minggu depan kita masih tetap pada tema 1 subtema 1 masuk pada pembelajaran 5. Karena satu subtema Kak Eca ada 6 pembelajaran yang harus diselesaikan, baru kita berpindah pada tema yang kedua. Oke, jadi sahabat cerdas, kita akan melanjutkan pembelajarannya lagi untuk pembelajaran yang kelima ya Ibu Ita ya. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya jangan sampai ketinggalan untuk pembelajaran di minggu depan yang pasti hari Selasa ya. Kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran bagi kelas 3 SD bersama dengan Ibu Ita. Dan sahabat cerdas semuanya, Kak Eca juga sampaikan terima kasih buat Ibu Ita. Dan tak terasa ya Ibu Ita sudah 2 jam lebih sedikit dari waktu siaran kita untuk program Hue Lepar Belajar. Dan sudah saatnya Kak Eca harus berpamit, harus undur diri dari sahabat cerdas semuanya. Semoga apa yang Kak Eca bagikan di hari ini dari awal, dari pembelajaran Kak Eca yang kelas 4 SD dan juga tadi pembelajaran kelas 3 bersama dengan Ibu Ita dapat membantu proses pembelajaran sahabat cerdas semuanya di rumah. Dan bagi sahabat cerdas